Bukan Jokowi namanya kalau tidak mencela-mencela. Jokowi pernah bilang selepas jadi presiden dia akan kembali ke Solo menikmati hari tua di sana tanpa campur tangan di dunia politik. Akan tetapi hal itu tidak terbukti. Dalam banyak kesempatan Jokowi masih terlibat dalam dunia politik, terutama quote-and-quote untuk membukakan jalan politik yang mulus kepada anak-anaknya. Karena Jokowi adalah sosok ayah yang sayang anaknya, tapi tidak sayang terhadap anak bangsa. Baru-baru ini Jokowi bertemu dengan Prabowo. Rentetan peristiwa ini terjadi setelah Roy Suryo dan kawan-kawan berhasil memperoleh salinan KP ijazah Jokowi dari KPU. Kemudian disusul Jokowi bertemu Prabowo. Setelah bertemu Jokowi, Prabowo memanggil Menhan Syafri Samsudin dan mendikti Saintek Brian Yuliarto. Silakan menebak apa yang kira-kira dibicarakan Jokowi dengan Prabowo. Yang kedua, lagi-lagi menunjukkan bahwa klaim Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden, akan menjadi warga negara biasa, pulang ke Solo, itu tidak terbukti. Jadi Bang Hensa? Kan gini kan, secara kasat mata kenapa Pak Jokowi lebih dekat dari Pak Prabowo kan mudah ya. Yang pertama, Pak Jokowi mantan bosnya Pak Prabowo, mantan rival juga. Terus kemudian wakilnya Pak Prabowo anaknya Pak Jokowi. Jadi begitu aja udah bisa membuat bahwa Kenapa Pak Jokowi lebih sering juga ketemu Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kan oke-oke aja. Tadi saya sudah sebutkan ini kali pertamanya ada presiden dan mantan presiden di Indonesia akrab. Jadi ini rekor baru lah. Tapi kalau tadi bilang kira-kira apa yang bisa dipelajari dari Pak Jokowi, approval rating jelas. Bagaimana kemudian Pak Prabowo bisa meningkatkan popularitas itu juga jelas. Apalagi kan ini mau 2 tahun beliau nanti tanggal 20 ya. Komunikasi publiknya Pak Jokowi dengan cara-caranya itu jauh lebih baik daripada komunikasi publik era Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sudah mengakui itu. Iya, sekarang ada perubahan-perubahan termasuk kepala badan komunikasi sekarang jadi kepala badan komunikasi presiden. Sudah tidak lagi BCO. Nanti kita lihat aja perbaikannya dari mana. Tapi kan kalau approval rating itu bukan hanya tentang komunikasi, tapi juga tentang bagaimana melayani publik. Nah, yang dilayani oleh layanan-layanan publik yang dilakukan Pak Prabowo ini flagshipnya sudah jelas, ada EBG, ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada layanan cek kesehatan gratis, ada sekolah rakyat. Tapi apakah itu sudah cukup? Ternyata belum. Jangan-jangan memang masyarakat menginginkan bahasa rakyat yang sudah dilontarkan pada saat zaman Pak Jokowi. Apa bahasa itu? rakyat itu seperti apa, Bang? BLT sama Bansos. Oh, mudah itu. Kan langsung begitu dibagi BLT Bansos naik approvalnya. Nah, balik lagi ke hal-hal yang tadi, kenapa kemudian datang? Kan tadi saya sudah sebutkan sequence-nya. Yang paling dekat mungkin adalah pidato Pak Prabowo di BBB. Kemudian ada Abu Bakar Bashir yang hadir ke Pak Prabowo, kemudian ada ke Pak Jokowi, kemudian ada reshuffle kabinet. Tapi yang perlu juga akan bahas sekarang, kenapa kemudian Pak Syafri dan Pak Brian yang diundang hadir ke Kertanegara setelah Pak Jokowi pulang gitu. Pesan apa yang harus disampaikan Pak Prabowo sampai kemudian Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan Tinggi yang hadir? Apakah itu tentang tanda-tanda kelulusan? Ataukah tentang hal-hal yang ada kaitan dengan Abu Bakar Bashir? Atau ada hal lain yang memang harus diperkuat pasca? Kan sebelumnya kan Pak Prabowo selain ke PBB kan juga ketemu dengan Xi Jinping, ketemu dengan Putin, ketemu dengan Kim Jong-un gitu ya. Apakah hal itu terkait dengan hal-hal pertahanan yang memang sangat urgent kemudian dibutuhkan, atau ingin dengar juga laporan persiapan 5 Oktober? Ya, karena ini satu hari jelang HUT TNI ke-80. Bisa juga begitu kan, HUT ABRI. Tapi seperti itu kah ya Bang ya, untuk mengetahui bagaimana persiapan perayaan atau HUT TNI ya, nggak apa-apa, kan boleh-boleh, namanya presiden kan sisa saja loh. Mau manggil, dia mau tahu ABCD. Tapi menurut saya beberapa hal yang harusnya bisa digarisbawahi. Mudah-mudahan saya itu dibahas, ya bukan hanya tentang ijazah aja gitu, tapi ada beberapa hal yang lebih penting dari itu yang harusnya bisa dibahas, yaitu tadi tentang BBM misalnya, tentang beras misalnya, tentang MBG yang lebih baik lagi, dan program-program yang Pak Prabowo yang lebih baik lagi. Kan jelang 2 tahun ini, pasti juga Pak Jokowi ingin juga memberikan masukan, tapi kalau kira-kira sequence kayak gini nih, mungkin Pak Jokowi yang telepon, Pak Prabowo, kira-kira kapan saya bisa ketemu? Saya perlu ada beberapa hal yang didiskusikan. Wih, silakan Pak, silakan datang. Akhirnya datang. Justru Pak Jokowi yang ingin mendiskusikan beberapa hal. Kalau menurut saya sih begitu, karena yang datang kan Pak Jokowi. Kalau misalnya kan perlu dengan. Karena Manchester kan bilangnya gini, ini biasa siapa yang sowan. Kalau Pak Prabowo lagi ke Jawa Tengah ya Pak Prabowo yang datang ke Pak Jokowi di Solo. Ini kalau Pak Jokowi lagi ke Jakarta, Pak Jokowi yang datang ke Pak Prabowo. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Bestari Barus. Saya pengen ke Jakarta nih. Jadi artinya ke Jakartanya memang ada tujuan tertentu. Dan dia memang ingin ketemu Pak Prabowo. Kan kalau misalnya Ken mau ketemu sama Bang Mara, kan Ken yang soal ke Bang Mara kan, bukan Bang Mara yang Bang sini dong ketemu saya, gitu kan. Jadi kira-kira beberapa hal itu bisa kita lihat lah. Tapi positif, iya positif. Namanya silaturahim itu pasti positif. Hal yang baik ya. Apakah demi bangsa dan negara? Harusnya demi bangsa dan negara. Ya. Kalau cuma
masalah pribadi aja, lapor ke presiden, itu buang-buang waktu Ya. presiden. Mudah-mudahan nggak kejadian. Yang keempat, setelah pertemuan ini, mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi, terutama masalah ekonomi keluarga, Ya. kemudian tadi ketersediaan BBM, ketersediaan beras ya. Oke. Kemudian yang Baik. kelima menurut saya, cita-cita Presiden Prabowo untuk menjadi garda terdepan menjaga kemerdekaan segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke. Itu tercapai. Baik, Bang Bestari, ini Pak Jokowi yang pengen banget ketemu sama Pak Prabowo. Nggak Itu pada pakai saat banget. nggak pakai banget, Pengen. pengen ketemu sama Pak Prabowo. Itu disampaikan waktu di Bali, saya ingin ke Jakarta ketemu Pak Prabowo. Seperti itu, Bang Bestari? Nah, itu kalimat kena aja itu. Oh, saya ngelanjutin Ada kalimat seperti Bang itu. Hensa lagi. Jadi paling penting begini sebetulnya. Kalaupun pertemuan dengan Pak Prabowo adalah dalam rangka sharing, ya makanya kami berharap, kita sebetulnya ya harusnya berharap bahwa apapun yang dibicarakan kedua tokoh ini bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Dan ini ada resikonya juga sebetulnya. Apa gitu resikonya, ya. Bang? Ya kalau memang yang dibicarakan itu tidak produktif, ya kan waktunya Pak Prabowo sia-sia. Tapi kalau kita ngelihat tadi, begitu keluar itu ada senyum yang merekah di antara keduanya, maka apa yang diharapkan Bung Hensa tadi, Ya. jangan sampai salah nih, Ya. Bung Hensa tadi, Bung tentang Hensa tanpa Indonesia P. ke depan lebih baik, dan Pak Prabowo juga semakin nyaman dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Jokowi, selaku senior dalam jabatan, ya kan? Dan memberikan beliau energi baru, insya Allah Pak Prabowo akan didukung oleh masyarakat dan kita oleh PSI juga untuk 2 periode ke depan. Oke. Ya mudah-mudahan dengan Mas Gibran tetap. Mudah, Saya kira gitu. Oh, oke. Itu ada mudah-mudahannya ternyata itu tadi di akhirnya. Menarik ya. Prof, Saya mau berat- tanya boleh nggak? Mungkin nggak sih Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, Pak itu tolong orang-orang saya yang udah dipecat kemarin dikasih jabatan lagi gitu, kira-kira mungkin nggak? Kan Bung Hensa tadi sudah bilang, tidak mungkin ini bicara urusan kecil-kecil remeh-temeh. Itu dia. Itu perlu Tidak digarisbawahi. mungkin gitu. Oke. Ini pasti dua tokoh bertemu bicaranya hal-hal besar Bukan bagi tentang kebaikan orang-orang. masyarakat jadi bangsa bukan lagi Indonesia. soal jajaran menteri yang itu diomongin. terlalu Oke, remeh-temeh itu. baik. Prof Burhan, yang diomongin bukan lagi jajaran menteri, levelnya sudah di atas lagi, Prof Burhan. Kira-kira apa? Iya. Nah, gini Ken, tadi kan sudah kita diskusikan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hal yang biasa. Ya. Yang tidak biasa buat kita adalah memahami Bung Bestari sebagai politisi PSI. Sebelumnya kan dari partai sebelah ini. Oh, gitu Itu ya, biasa oke. menurut saya. Ini Mas Burhan, baju kemejanya Bang Bestari baru sini, bau barunya sampai sini nih. BKO. Oke, Prof, Iya silakan. kan, kita tahunya kan Bung Bestari ini dari partai biru tiba-tiba berubah jadi partai gajah. Ini kan Oke. perlu waktu lah buat saya ya untuk memahami itu. Adjustment-nya perlu cepat ini, Prof. Perlu cepat. Nah, kalau kaitannya dengan hal-hal besar, saya kira ya tentu saja dua politisi, yang satu presiden sedang jabat, yang satu mantan presiden, pasti bicara besar. Tetapi bukan tidak mungkin punya implikasi terhadap politik praktis. Satu hal yang menurut saya wajar saja. Ya, kita tidak punya akses ya apa yang terjadi di panggung Ya. belakang. Tetapi yang kita bisa simpulkan, yang pertama, hubungan keduanya masih baik, meskipun terjadi isu dejokowisasi dalam beberapa kali reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Yang kedua, lagi-lagi menunjukkan bahwa klaim Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden, akan menjadi warga negara biasa, pulang ke Solo, itu tidak terbukti. Jadi ya Pak Jokowi masih aktif dalam politik sehari-hari, dan itu diwujudkan dalam banyak statement Oke. politik beliau, baik sebagai orang biasa tanda kutip maupun sebagai mantan presiden, dan kehadiran beliau bertemu dengan Pak Prabowo lagi-lagi membuktikan bahwa beliau masih punya tuah politik.